Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Novia Agisti and I'm from A2 English Class 2023 with student number 23220100. Saat alarm pagimu berbunyi, kau bergumam sendiri. Kenapa kau atur pagi ini? Saat menyikat gigi, kau berpikir, aku perlu potong rambut. Buru-buru keluar pintu depan, kau mencari kuncinya, dan menyadari tak ada kunci. Karena kesal kau berteriak, apa-apa selalu tidak benar. Tepat saat menyadari ada tetangga, terpergok bicara sendiri bisa terasa sangat memalukan. Dan sebagian bahkan mencap ini adalah ketidakstabilan mental. Namun, penelitian psikologi puluhan tahun menunjukkan bahwa bicara sendiri sangatlah normal. Bahkan, kebanyakan meski tak semua bicara sendiri setiap harinya. Jadi, kenapa kita bicara sendiri? Dan apakah ucapan kita itu penting? Bicara sendiri mengacu pada narasi di dalam kepala kita, terkadang disebut komunikasi interpersonal. Berbeda dari gambaran mental mengingat fakta dan angka, secara khusus psikologi mendefinisikan bicara sendiri sebagai pikiran terucap yang ditunjukkan pada diri sendiri atau aspek kehidupanmu. Termasuk komunikasi personal seperti aku harus berlatih lemparan bebas. Namun, termasuk juga renungan yang kau alami, seperti ruang olahraga sangat ramai malam ini, aku akan kembali besok. Sementara bicara sendiri cenderung dalam hati, bicara sendiri secara lantang juga termasuk dalam kategori ini. Bahkan, psikolog meyakini pengalaman bicara sendiri pertama kita kebanyakan bersuara karena anak-anak sering bicara sendiri dengan bersuara saat bermain. Pada tahun 1930, psikolog Rusia berhipotesis bahwa komunikasi seperti ini sebenarnya kunci perkembangan. Dengan mengulang percakapan mereka dengan orang dewasa, anak-anak berlatih mengelola perilaku dan emosi mereka sendiri. Seiring bertambahnya usia, bicara sendiri yang bersuara ini menjadi terinternalisasi, berubah menjadi dialog interpersonal. Kita tahu bicara sendiri dalam hati ini penting, dan bisa membantu menyusun rencana, mengatasi situasi sulit, dan memotivasi sehari-hari. Namun, mempelajari bicara sendiri tidaklah mudah. Hal ini bergantung pada subjek penelitian yang jelas melacak perilaku spontan, dan sering dilakukan tanpa kendali sadar. Karena alasan ini, para ilmuwan masih berusaha menjawab pertanyaan dasar, seperti kenapa sebagian orang bicara sendiri lebih sering, dan bagian otak mana yang aktif selama bicara sendiri. Proses ini dari percakapan biasa. Namun satu hal yang kita tahu pasti adalah ucapanmu dalam percakapan ini dapat nyata terhadap sikap dan kinerjamu. Terlibat bicara sendiri yang membangun atau memotivasi, terbukti meningkatkan fokus, menambahkan kepercayaan diri, dan membantu mengatasi tugas sehari-hari. Contohnya, satu penelitian terhadap pemain tenis kampus menemukan bahwa bicara sendiri yang membangun saat berlatih dapat meningkatkan konsentrasi dan akurasi mereka. Seperti halnya mengobrol dengan teman dapat membantu mengurangi stres, bicara langsung pada diri ini mungkin juga dapat membantumu mengatur emosi. Bicara sendiri, berjarak adalah ketika kau bicara sendiri seolah-olah sedang berbicara dengan orang lain. Jadi, alih-alih, aku akan lulus ujian ini. Kau mungkin berpikir, Caleb, kau siap untuk ujian ini. Satu penelitian menemukan bahwa bicara sendiri sangat bermanfaat untuk mengurangi stres saat menangani tugas yang memicu kecemasan, seperti bertemu orang baru atau berbicara di depan umum. Bicara sendiri yang positif membantumu, tapi yang negatif akan merugikanmu. Sebagian orang terkadang mengkritik dirinya sendiri, tapi ketika perilaku ini terlalu sering atau negatif berlebih, hal itu bisa menjadi toksik. Bicara sendiri negatif yang sering kali kecemasan anak-anak dan orang dewasa. Dan larut malam situasi itu biasanya mengalami perasaan depresi yang lebih dalam. Saat ini, bidang pengobatan psikologi yang disebut seperti perilaku kognitif atau CBT, yang sebagian fokus pada peraturan nada bicara sendiri, terapis perilaku kognitif sering mengajarkan strategi untuk mengidentifikasi rangkaian pikiran negatif dan menggantinya dengan renungan yang netral atau lebih ulas asih. Seiring waktu, alat ini dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang.
Jadi, lain kali kau bicara pada diri sendiri, ingatlah untuk bersikap baik. Suara batin itu adalah pasangan yang akan kau ajak bicara bertahun-tahun mendatang. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.